Yo. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Langsung saja, di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Rim of the World. Film ini menceritakan tentang 4 orang bocah yang tanpa sengaja mendapatkan tugas untuk melindungi dunia dari serangan alien. Untuk menghemat kuota internet, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Di awal film terlihat sebuah satelit yang di dalamnya ada seorang wanita yang saat itu sedang mengirim sebuah sinyal ke bumi akibat serangan dari luar satelit. Dan ternyata serangan itu berasal dari alien. Berikutnya terlihat seorang ibu yang bersama anaknya yang bernama Alex. Alex adalah anak yang tidak pandai dalam bergaul. Dan dia juga memiliki trauma akibat kebakaran yang menyebabkan ayahnya meninggal. Oleh karena itu, ibunya menyuruh dia untuk pergi ke tempat perkemahan Rim of the World. Begitu juga dengan bocah sultan yang bernama Darius. Dia disuruh kedua orang tuanya untuk melakukan perkemahan. Dan berikutnya, bocah perempuan yang bernama Zenzen telah tiba di Amerika. Dia melakukan perjalanan dari Cina untuk menuju tempat perkemahan. Saat itu, Alex dan bocah-bocah sebelumnya sudah sampai di perkemahan. Di sana terlihat banyak sekali anak-anak seusianya. Dan dia juga disambut oleh salah seorang pemandu. Saat memasuki ruang pendaftaran, Alex melihat Zenzen dan menyapanya. Namun Zenzen mengacuhkan dan tidak membuka mulutnya sama sekali. Di momen lain, Darius yang saat itu bersama teman-temannya melihat seorang pemandu wanita yang menyuruhnya untuk mengumpulkan handphone ke dalam sebuah kotak. Darius yang memiliki pikiran negatif malah menganggapnya yang aneh-aneh. Berikutnya, Alex dan ibunya sedang melakukan momentum perpisahan. Sebelum perpisahan, Alex meminta kepada ibunya untuk tidak memanjakan dia. Beberapa saat setelah perpisahan, Alex mendapat giliran untuk melakukan Flying Fox. Namun Alex tidak berani melakukannya karena dia takut akan ketinggian. Alex yang saat itu sedang bersedih menuju ke sebuah jembatan. Di sana dia melihat Zenzen yang hendak akan menikmati pemandangan. Keesokan harinya mereka berangkat menuju ke sungai. Sesampainya di sungai, mereka disambut oleh pemandu sampan yang mengatakan bahwa sampan belum siap digunakan. Alex melihat Zenzen pergi menuju gunung. Dia pun mengikutinya. Di atas gunung, Alex bertemu dengan Darius. Lalu, Darius memaksa Alex ke tepian jurang. Tiba-tiba muncul seorang bocah bernama Gabriel dan menyuruh Darius untuk menghentikan tindakannya itu.
Darius yang tidak terima menantang Gabriel untuk baku tumbuk. 5 years of Krav Maga, bitch. I'll Galgado you so hard right now. Gabriel pun langsung memukulnya duluan. Thanks. Yeah. You know what? That was a lucky punch. Lucky punch, yeah, I haven't acclimated. Di momen itu, terdengar suara ledakan dari atas langit. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan darurat untuk melakukan evakuasi. Okay, whoa. Slowly roll, Dora the Explorer. Alright, this is my clique. Mereka pun kembali ke rombongan, namun semua orang sudah meninggalkan mereka. Dan suara ledakan terjadi lagi. Warna langit berubah seketika yang membuat mereka bingung. Tiba-tiba muncul pesawat yang saat itu sedang mengejar sesuatu. What if they never come back? I'm gonna die with you losers. I never even had sex before. Mereka pun kembali ke perkemahan. Ternyata di sana hanya ada seorang pemandu yang saat itu sedang mabuk. The evacuation. Okay, what kind of asshole sleeps through an evacuation? Wake him up. Mereka mencoba meminta pertolongan, namun semua saluran mati. Oh, what does that mean? It means nothing works. Not even cars? Mereka pun berusaha pergi dari perkemahan. Ternyata di luar sudah banyak pesawat yang saat itu sedang saling tembak. Di momen itu, sebuah kapsul jatuh tepat di hadapan mereka. Gabriel berusaha untuk membuka pintu kapsul itu. Oh, does anyone have any water? Good idea. Oh, thanks. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Animal kingdom out here, bitches. Alright, survival of the fit. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita. Wanita itu memberikan sebuah kunci kepada Alex dan menyuruhnya untuk pergi ke GPL karena kunci tersebut merupakan solusi untuk menghancurkan alien. Di saat itu muncul alien dan membuat mereka ketakutan. Alien itu mengeluarkan anjing dalam tubuhnya dan mengejar mereka semua. Wait, how big was it? Was it like puppy size? Cause maybe it just wants to cuddle. Di saat anjing menyerang, bocah-bocah itu berhasil mengurung anjing tersebut. Alien pun datang dan masih mengejar mereka. Gabriel dan Darius bersembunyi di kolong rumah, sedangkan Alex dan Zenzen bersembunyi di toilet. Alien itu datang mendekati toilet. Mengetahui hal itu, Alex dan Zenzen bersembunyi di dalam safety tank. Ternyata di dalam toilet itu ada pemandu yang sebelumnya mabuk dan sedang melakukan ritual buang air kecil. Tiba-tiba alien datang dan menghabisi pemandu itu. Saat Gabriel dan Darius ingin menyelamatkan Alex dan Zenzen, mereka malah dikejar oleh anjing sialan yang berhasil keluar. Hell no, man. Mereka pun memasuki kapsul. Alex dan Zenzen menghampiri mereka, namun anjing itu datang. Di saat anjing mau menerkam Alex, Darius tanpa sengaja menekan tombol yang membuat mesin kapsul menyala dan membunuh anjing tersebut. I put the dog on fire for you guys. Akan tetapi, alien itu masih mengejar mereka. Di saat Darius tertangkap oleh alien, tiba-tiba pesawat menembaki alien hingga tak berdaya. Kemudian, mereka yang saat itu sedang putus asa memicu perkelahian. Hey, I'm allowed to bitch, alright? That thing had its tongue in my mouth. How do you know it was his tongue? It had its dick in my mouth. Yeah. A load of alien babies that are gonna turn into puppies and leap out of my chest. Zenzen yang melihat itu langsung memukuli mereka. Zenzen yang sebelumnya pendiam langsung mengeluarkan bunyinya. If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled. Echoes in eternity. What the fuck? Since when does she speak English? Since when does she speak? Zenzen mengajak mereka untuk pergi ke GPL. Mereka pun menuju ke sana menggunakan sepeda. Alex yang saat itu tidak bisa bersepeda dikawal oleh teman-temannya hingga dia bisa bersepeda.
Alex yang saat itu tidak fokus terjatuh. Di momen itu, mereka melihat keadaan kota yang saat itu tampak hancur. Mereka pun berhasil sampai di kota. Mereka memasuki kantor polisi. Di sana Alex melihat seseorang yang masih ada di dalam sel. Orang itu meminta Alex untuk mengeluarkannya. Dan akhirnya Alex memberikan kunci sel kepada orang itu dan melanjutkan perjalanannya. Di kota itu mereka melihat mobil tentara yang lewat. Salah seorang tentara menghampiri mereka. Mereka pun menjelaskan masalahnya, hingga Alex memberikan sebuah kunci yang saat itu memang sedang dicari oleh militer. Mereka pun senang bahwa tanggung jawabnya sudah selesai. Mereka pun menaiki bus untuk ke pengungsian. Namun saat itu juga muncul pesawat alien dan menembaki mereka. Mereka berhasil keluar dan melihat tentara yang saat itu sudah tak berdaya. Tentara itu memberikan kunci yang sebelumnya untuk dibawa ke GPL. Alex dan yang lain pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun kembali tiba di sebuah kota. Maybe they're here to find mates. That would explain the erotic rendezvous with Darius earlier. I don't even want to be at summer camp. I should be in Cabo taking jelly shots off someone's ass cheek. Ternyata kota itu merupakan tempat tinggal Gabriel. Gabriel merupakan tahanan kota yang saat itu dituduh mencuri di tempat kerjanya, hingga dia melarikan diri ke dalam hutan. Mereka pun bermalam di rumah Gabriel yang saat itu kosong. Does Darius mean douchebag in Farsi? What's Farsi? 1, 2. Alex, Darius, dan Gabriel membiarkan Zenzen tidur di kamar berbeda. Yeah, obviously it's your lunch. Namun dengan santai Zenzen datang dan ingin tidur dengan salah satu dari mereka. One of you can sleep with me. I will volunteer my services for the good of the group and because I've had the most experience. How will we get Alex and Zinzin to sleep together? Because he doesn't even want to. I wouldn't say I don't want. Di saat mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara. Mereka melihat sekumpulan orang yang membawa senjata. Ternyata orang itu yang sebelumnya dibebaskan Alex dari sel. Orang tersebut meminta kunci kepada Alex, namun Alex menolak. Di saat orang tersebut ingin menghabisi Alex, tiba-tiba alien datang dan menyerang mereka. Di momen itu Gabriel mencoba menjebak alien tersebut dan membuat alien itu tenggelam ke dalam kolam. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di sana mereka memasuki sebuah mall dan berganti kostum. Setelah itu mereka melihat sebuah mobil mewah dan mengendarai mobil tersebut menuju GPL. Namun di tengah perjalanan mereka kembali diserang alien. Tiba di sebuah jembatan, mereka berinisiatif untuk melompat keluar mobil. Hingga alien itu jatuh ke bawah jembatan bersama mobil itu. Di saat itu Alex merasa bahwa kunci terjatuh ke dalam mobil. Di saat itu juga Darius memberanikan diri untuk mengambil kunci tersebut. Darius memasuki mobil dan berhasil mendapatkan kunci itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia diserang oleh alien yang membuatnya sedikit terluka. Mereka pun berhasil pergi dari lokasi tersebut. Di perjalanan, Alex curhat kepada Zenzen tentang kepribadiannya. Zenzen kemudian mengatakan kepada Alex bahwa dia menyukainya, namun dengan bahasa yang tidak dimengerti Alex. What did you say? What did you say? Mereka pun berhasil sampai di GPL.
Saat itu, mereka melihat Dr. Fielding sudah tewas. Di saat itu juga mereka semua putus asa. Didn't even get to open this. Well, since we're all gonna die together, get some fresh wine. This is gonna be my first time, right? Tiba-tiba mereka mendengar suara dari jenderal yang berada di layar. Alex menanyakan bagaimana cara menggunakan kunci tersebut. Namun, jenderal malah menyuruh mereka untuk pergi. Hingga Alex memaksa dan jenderal itu pun mengiyakannya. So you're gonna listen to me because we're not kids anymore and we're the best chance you've got. Jenderal mengatakan mereka harus menyalakan pembangkit listrik di ruang bawah tanah dan Zenzen mengambil inisiatif untuk melakukannya. Kemudian jenderal mengatakan bahwa parabola harus di-setel ulang. Alex pun mengambil tanggung jawab itu. I don't want to figure out what the L word. Just go! Zenzen yang berada di ruang bawah tanah berhasil menyalakan pembangkit listrik. Kemudian jenderal menyuruh Gabriel untuk memasukkan kunci. Tiba-tiba saat itu Alex diserang oleh alien. Alex berhasil melawan ketakutannya dan meluncur ke bawah melalui tali menara. Jenderal pun menyuruh Gabriel untuk menekan angka koordinat. Namun Gabriel yang memiliki sedikit gangguan penglihatan dibantu oleh Darius yang menulis angka menggunakan darahnya. Setelah itu Gabriel mendapatkan dua benda yang harus dimasukkan bersamaan. Saat itu Zenzen datang dan mencoba membantunya. Tiba-tiba alien muncul. Alex saat itu datang dan mencoba menarik perhatian alien. Gabriel dan Zenzen berhasil mengaktifkan koordinat dan berhasil menghancurkan pesawat alien. Di momen lain, Alex memasuki sebuah ruangan. Di dalam sana dia berusaha melawan ketakutan dan trauma hingga dia berhasil membakar alien tersebut. Zenzen, Darius, dan Gabriel berhasil keluar dari gedung JPL yang saat itu runtuh. Zenzen berusaha menyelamatkan Alex namun ditahan oleh kedua temannya. Mereka saat itu tampak sedih. Dan Alex keluar dari bangunan dengan keadaan baik-baik saja. Mereka semua pun bahagia setelah menyelamatkan bumi. Dan disitulah film pun berakhir. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.